Ya, terima kasih tanggapannya Pak Sainul dan Haji Riyadsyah. Pertama begini, kalau secara filosofis Pak, saya menganut aliran the beauty is the truth is the beauty. Jadi kebenaran itu adalah keindahan dan keindahan itu adalah kebenaran. Karena Tuhan itu maha benar dan maha indah. Jadi atau yang absolut, kalau nanti kita menggunakan istilah yang tidak terlalu eksklusif, kita bisa menggunakan yang absolut itu adalah yang nyata, yang benar, dan yang indah. Ya. Nah, karena itu dalam tradisi pemikiran Islam, yang namanya ungkapan tentang kebenaran itu mesti mengandung keindahan. Dan kesederhanaan yang Bapak sebutkan tadi, itu adalah suatu keindahan. Karena yang rumit-rumit, yang berbelit-belit itu tidak indah sebenarnya. Jadi sesuatu yang terang benderang, yang jelas, itu sangat indah. Seperti juga makalah, gitu, kalau mahasiswa bikin makalah katanya kalau susah dipahami itu ilmiah. Itu nggak benar. Yang mudah dipahami itu, ya itu semakin orang bisa menjelaskan sesuatu dengan baik, itu semakin indah. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan Al-Quran. Ini saya akan melihatnya dari sudut yang berbeda. Jadi begini, kalau di dalam Kristen, itu ada di dalam ayat pertama Injil Yohanes, ya. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Firman itu menjadi darah dan daging. Ya. Jadi, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word is God. And the Word become flesh. Itu kira-kira anunya di dalam Injil, ya, Injil Yohanes. Jadi kata-kata, kalimat, firman itu adalah mula-mula segala sesuatu. Di dalam Islam hal serupa kita temukan. Ketika Tuhan mau menciptakan segala sesuatu, Dia menciptakannya dengan berkata-kata. Wa idza aradallahu bisyai'in ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menginginkan sesuatu, Dia mengatakan jadilah, maka jadilah. Jadi kata-kata jadilah, be, ya, kun, itu yang membuat terjadinya proses penciptaan. Nah, para filosof Muslim, non-Muslim, ya, itu kemudian mencoba memahami ada apa sih dengan kata-kata. Ternyata istilah logos dalam bahasa Yunani itu selain pikiran juga berarti kata-kata, ya kan? Nah, orang Islam ketika menerima logika Aristoteles itu diterjemahkan menjadi mantik, ilmu mantik. Mantik itu dari kata-kata napoko, artinya berkata-kata. Nah, berkata-kata adalah berpikir. Kita tidak bisa berpikir tanpa berkata-kata, meskipun kita bisa berkata-kata tanpa berpikir. Meranyau misalnya. Oh, saya nggak berkata-kata, tidak di dalam hati. Jadi kalau berpikir itu mesti dalam hati gitu. Ya. Nanti ini ada teori tentang wahyu itu seperti apa, bagaimana Al-Quran muncul menjadi bahasa Arab. Tapi ini bukan tempatnya saya membicarakan itu. Satu seminar lagi. Ya, tapi ini menarik gitu ya. Jadi penciptaan itu kemudian mewujud dalam dimulai dengan kata-kata. Nah, lalu realitas yang diwujudkan oleh kata-kata ini dalam pemikiran tradisi Islam itu ada 3, Pak. Pertama adalah alam semesta, yang kedua adalah manusia,
dan yang ketiga adalah kitab suci. Ya. Tiga realitas ini adalah kata-kata yang dalam istilah lain disebut dengan ayat atau tanda. Ya. Tanda. Jadi kalau Quran menyebutnya manusia itu ayat, alam semesta itu ayat, kitab suci ayat. Seperti kata-kata, dia adalah tanda menunjukkan kepada makna. Dan karena itulah, maka manusia yang berkata-kata dengan benar, memproduksi kata-kata yang benar dan yang indah, itu akan sejalan dengan Al-Quran. Ya kan? Dan karena itu pula lah, banyak sekali karya-karya yang hebat, dalam arti sastra ya, itu merupakan komentar atau penjelasan lebih lanjut dari ayat-ayat dalam kitab suci atau sabda Nabi. Itu kayak Futuhat Makkiyah, Pak. Itu 7 jilid ya, karangan Ibnu Arabi. Masya Allah. Itu kan yang dikomentari kan ayat-ayat itu sebenarnya. Pengalaman rohani untuk memahami ayat-ayat kitab suci gitu. Tapi uraiannya itu indah dan sangat dalam. Sehingga banyak orang barat itu masuk Islam gara-gara mempelajari Ibnu Arabi. Sampai hari ini, ya banyak sekali. Nah itu, jadi kita tetap membutuhkan semuanya. Ada kitab suci, ada karya sastra, ya, karena semua itu adalah kata-kata yang berasal dari ciptaan Tuhan dan mengandung keindahan serta kebenaran. Yang kedua, Pak Hajri, kalau saya melihatnya begini, Pak Hajri, untuk sufi dan sufistik. Kalau sufistik itu kan kata sifat ya, kata sifat ya. Artinya dia bersifat sufi. Gitu. Bisa saja dia diproduksi oleh orang yang belum menjalani hidup sufi, tetapi mengungkapkan kebenaran dan keindahan sebagaimana ungkapan kaum sufi. Bisa, saya setuju itu. Tetapi anggapan bahwa sufi itu sudah nggak ada, sastra sufi itu sudah nggak ada sekarang, saya tidak sependapat. Karena sufi itu ada sepanjang masa. Sebagaimana wali itu ada sepanjang masa. Ya. Jadi, kalau Anda mengikuti misalnya sufi-sufi modern sampai saya ya, sampai hari ini nih, itu ada puisinya semua gitu. Muhammad Iqbal misalnya, kan sufi dia. Filosof dan sufi. Apa kalahnya karya Muhammad Iqbal dengan sufi-sufi sebelumnya? Menurut saya hebat. Nicholson sampai menerjemahkan Asrar Khudi ke dalam bahasa Inggris dengan judul Secrets of the Soul. Siapa lagi? Ani Mirisimo menerjemahkan banyak sekali syair-syair Muhammad Iqbal seperti Payam Imashrik misalnya, diterjemahkan pesan dari timur gitu ya. Lalu Javid Namah yang diterjemahkan banyak sekali ke dalam berbagai bahasa dunia, itu menurut saya adalah sastra sufi. Karena Iqbal seorang filosof yang sufi, gitu. Nah, dan masih banyak contoh yang lain. Said Husin Nasr itu buat puisi juga. Siapa lagi? Fritjof Schuon juga membuat puisi. Bahkan Ani Mirisimo sendiri, belakangan saya dapat itu ada kumpulan puisi Ani Mirisimo. Entah Ani Mirisimonya sudah jadi sufi waktu hidup atau enggak, saya nggak tahu. Ya, yang kedua, tentang universalitas dan partikularitas, tentang eksklusif dan inklusif. Ya, menurut saya setiap karya sastra yang berbasis kepada spiritualitas itu cenderung kepada universalitas, cenderung kepada inklusif daripada eksklusif, sehingga lebih mudah diapresiasi oleh penganut agama apapun. Itu lebih mudah. Karena itu tidak heran sampai hari ini misalnya puisi-puisi Rumi dikutip di mana-mana, ya, Muslim ataupun non-Muslim. Puisi-puisi Ibnu Arabi juga seperti itu, bisa dikutip oleh Muslim ataupun non-Muslim. Karena apa? Karena dalam
filosofi spiritualitas, ya, semua yang ada ini berasal dari yang satu. Tuhan yang satu, manusia yang satu, alam semesta yang satu, kebenaran dan keindahan yang satu. Ya, jadi kalau dalam bahasa istilah tasawuf itu apa ya? Syuhudul wahdah fil kathrah wa syuhudul kathrah fil wahdah. Jadi menyaksikan yang banyak di dalam yang satu, menyaksikan yang satu di dalam yang banyak.